Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Mari saya mau mengajak Anda sekalian untuk memulai ibadah kita pada hari ini di House of Grace. Mari kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang sangat melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau meluangkan waktu ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan, untuk duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, juga hadirlah di rumah-rumah Tuhan, tempat jemaat kami ya Tuhan, di mana mereka pun berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu tetap menyertai kami Tuhan, serta ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memimpin ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dan waktu-waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Menyenangkan
1 berkata, "Maka aku akan memuji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur." Mari saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak, menari dan memuji Tuhan. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatkan lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, gerakkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, gerakkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Semuanya. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Bersorak, bersuka, bermazmur. Bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berbahasa roh saudara-saudara. Naikkan penyembahan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh ya Yesus. Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh merema di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri akan pimpin Tuhan
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah boleh disampaikan dengan sempurna Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sesi penyampaian firman ini Tuhan juga Tuhan boleh berkati ya Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah juga saat ini ya Tuhan, yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat House of Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat House of Grace, apa kabar? Kembali lagi berjumpa bersama saya di kesempatan minggu pertama di bulan Oktober. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara. Dan saat ini, mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk kita berdoa lagi sekali lagi. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, terlalu amat sangat baik dan amat sangat baik. Terima kasih banyak untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan untuk menyaksikan Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan untuk menyaksikan program ibadah HOK online ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini adalah suatu anugerah daripada-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dan kami yakin Tuhan, kami gak akan menyia-nyiakan Tuhan setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban dari setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau sampaikan Tuhan maksud-Mu Tuhan seluas-luasnya terhadap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini kami dapat diberkati Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini di minggu pertama bulan Oktober. Gak kerasa ya saudara, waktu cepat sekali, sekarang udah di bulan Oktober nih, bulan 10. Wow, sebentar lagi kita akan Natal. Oke, di bulan Oktober ini kita akan berbicara mengenai doa. Jadi selama bulan Oktober khotbah-khotbahnya itu akan berbicara mengenai doa. Nah, untuk kali ini judul khotbah saya kasih judul Tetaplah Berdoa. Nah saudara, kita sepakat ya, doa itu bagi orang Kristen adalah hal yang sangat penting. Itu adalah seperti nafas. Kalau orang Kristen nggak berdoa berarti nggak nafas. Amin saudara. Karena doa itu, kita sebagai orang Kristen tuh nggak bakal bisa lepas dari doa. Amin saudara. Doa itu tadi saya bilang ibarat nafas kita. Jadi kalau kita nggak berdoa berarti nggak nafas, mati saudara. Nah, ada banyak pertanyaan saudara, ada banyak orang yang berkata kayak gini nih, terutama orang Kristen ya. Jadi kenapa sih orang Kristen itu harus tetap berdoa gitu kan? Padahal Tuhan kan tahu segala sesuatunya ya. Tuhan kan maha tahu ya, benar ya? Dia maha hadir, dia maha tahu. Tapi kenapa sih kita harus tetap berdoa? Nah saudara, sebelum saya mau menjawab pertanyaan ini, saya mau nih saudara nih mengerti dulu nih sifatnya Tuhan nih. Jadi kalau saudara mengerti sifatnya Tuhan yang ini nih, maka saudara nih akan mengerti kenapa sih saudara tuh harus tetap berdoa. Amin. Nah, saudara siap belajar sesuatu sore hari ini? Saudara siap diberkati? Amin. Oke, yuk kita buka Alkitab kita yuk sama-sama di Yesaya 43 ayat 25 sampai dengan 26. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Nah, saudara, di sini dikatakan ingatkanlah aku. Nah, Tuhan minta diapain saudara? Tuhan minta diingatkan. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan minta diingatkan? Apakah Tuhan itu pelupa? Apakah Tuhan itu
sama dengan kita nih, punya problem dengan memori. Jadi kalau udah sibuk mungkin lupa gitu kan. Kenapa saudara? Apakah Tuhan itu sombong? Jadi gampang lupa sama orang? Nah, saudara mesti ingat baik-baik itu saudara, prinsipnya bahwa Allah itu tuh sebenarnya tuh maha tahu. Allah itu tuh maha kuasa. Allah itu tuh maha hadir. Jadi kalau gitu kenapa sih Tuhan masih mau minta diingetin nih, mau minta diingatkan sama kita? Nah, saudara tahu cerita tentang Sodom dan Gomora? Masih tahu dong semuanya. Jadi sebelum pada akhirnya tuh Tuhan mengambil keputusan untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Nah, apa sih yang Tuhan lakukan tuh sebelum Tuhan tuh benar-benar musnahin Sodom dan Gomora? Tahu kan ceritanya kan? Nah, Tuhan pada waktu itu tuh bersama kedua malaikatnya itu turun untuk ngapain? Untuk melihat apakah benar apa yang dilakukan orang-orang Sodom itu tuh seperti yang dikeluh kesahkan orang pada Tuhan selama ini gitu. Nah, Tuhan harus turun melihat. Padahal Tuhan tuh tahu. Bener gak saudara? Nah, Tuhan bahkan bukannya turun, jadi Tuhan tuh mampir ke tempat Abraham, bener ya waktu itu ya. Jadi saya nggak usah baca lagi lah kitabnya, saudara pasti udah tahu ceritanya. Jadi Tuhan dan bersama kedua malaikatnya mampir ke tempat Abraham. Dan waktu itu setelah dikasih makan sama Abraham ceritanya, jadi yang malaikatnya itu dua pergi ke Sodom. Nah, waktu itu tinggal Tuhan dan Abraham. Nah, dan pada waktu itu tuh Tuhan tuh memberitahukan kepada Abraham apa yang akan dilakukan pada Sodom dan Gomora. Nah, saudara, saya mau kasih tahu ya, sebenarnya Tuhan tuh bisa aja langsung menurunkan penghukuman kepada Sodom dan Gomora. Nah, tetapi Tuhan turun nih, bahkan Tuhan mampir dulu ke tempat Abraham. Dan Tuhan ngasih tahu lagi. Tuhan ngasih tahu apa yang mau dia lakukan terhadap Sodom dan Gomora itu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, saudara. Mudah-mudahan saudara masih ingat. Nah, kita tahu ternyata hatinya Tuhan itu bukan untuk menghukum. Amin, saudara. Nah, hatinya Tuhan itu rindu untuk menyelamatkan. Amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih gitu loh. Nah, saudara harus mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dinamis. Apa maksudnya? Dia tuh bukan hanya Allah pencipta langit dan bumi. Dia bukan hanya menjadi Bapa yang baik bagi saudara, tetapi dia adalah Bapa yang panjang sabar, penuh kasih sayang, dan dia bukan hanya menjadi gembala yang baik, tapi dia mau menjadi sahabat buat saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, sebagai seorang sahabat ya saudara, dia itu mau tuh saudara tuh berkomunikasi dengan dia. Sebagai seorang sahabat tuh dia mau saudara itu berperkara dengan dia. Nah, sebagai seorang sahabat dia tuh mau saudara tuh senantiasa mengingatkan dia tentang janji-janjinya. Nah, apakah Tuhan itu kesel sih kalau kesel apa enggak tuh kalau diingetin sama kita? Enggak. Tuhan senang kalau saudara tuh mau mengingatkan dia tentang janji-janjinya terhadap saudara. Nah, sama seperti yang Abraham lakukan pada Tuhan, saudara. Abraham bahkan berani loh berkata sama Tuhan kayak gini loh. Abraham berkata kayak gini, tuh, apakah engkau akan membinasakan orang-orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik? Bener kan waktu itu Abraham tuh nanya gitu sama Tuhan kan. Nah, bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Abraham nanya gitu sama Tuhan. Abraham bahkan berani sampai bernegosiasi sama Tuhan. Bahkan selanjutnya Tuhan pun bisa sampai nurunin tuh sampai pertama 50, sampai akhirnya berapa saudara? Hanya 10 ya, 10. Nah, intinya gini saudara, Abraham berperkara dengan Tuhan, tawar-menawar, dia tuh tawar-menawar, dia tuh bernegosiasi. Nah, ini yang dinamain seorang sahabat nih, saudara. Jadi Tuhan tuh membatasi dirinya sebagai Allah yang maha hadir, sebagai Allah yang maha tahu, karena dia tuh mau menjadi sahabatnya Abraham. Nah, dia tuh mengizinkan Abraham untuk berkomunikasi, berperkara, dan bernegosiasi sama dia. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ini ya. Amin, saudara. Nah, Tuhan tuh senang ketika Abraham berperkara dengan dia.
Tuhan senang ketika Abraham tuh mengingatkan dia tuh tentang kemurahannya, saudara. Nah, ini merupakan kesenangan tersendiri nih buat Tuhan nih, saya percaya. Nah, jadi Tuhan tuh minta diingatkan tuh bukan karena Tuhan lupa. Tuhan tuh minta diingatkan karena Tuhan senang berkomunikasi dengan kita. Amin, saudara. Jadi sekali lagi ya, Tuhan tuh gak bakal pernah lupa. Dia tuh maha tahu, dia maha hadir. Jadi Tuhan tuh cuma mau diingatkan. Dan bukan berarti kalau diingatin itu dia adalah Tuhan yang pelupa. Enggak, bukan begitu, saudara. Nah, saudara, ingat baik-baik nih, saudara. Saudara dan saya ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin, benar ya? Nah, setuju ya? Nah, saudara senang diingatkan. Nah, saudara senang kan kalau diingatkan nih? Kalau ada yang ngingetin kita, saudara senang nggak? Nah, begitu juga saya percaya Tuhan juga senang diingatkan gitu loh. Nah, contoh ya, contoh konkretnya, saudara. Sebagaimana nih pasangan saudara nih akan senang nih kalau saudara itu senantiasa mengingatkan pasangan saudara dan berkata setiap hari I love you. Bener ya? Betul kan? Jadi tiap hari kita bilang sama istri kita, I love you mom. Ya gombal-gombal dikit sih, tapi saya yakin istri akan senang. Amin. Nah, pasangan saudara itu akan senang kalau setiap hari itu saudara mungkin teks dia I miss you, I love you. Bener gak? Pasti istri senang. Atau suami-suami juga senang gitu. Oh, ini istri gue perhatian nih gitu kan. Bukan berarti kalau kita begitu tuh bukan berarti istri saudara atau suami saudara itu nggak tahu kalau kita itu emang cinta sama dia. Dia tahu gitu loh, tetap tahu. Dia nggak lupa, dia nggak pikun dan atau dia nggak bodoh. Dia tahu kita ini sayang sama dia gitu loh. Kita tuh cinta sama dia. Tapi kan alangkah lebih bahagianya kalau kita tuh mengungkapkannya dan itu berarti mengingatkan gitu loh ke pasangan kita bahwa kita cinta sama dia. Demikian juga apa yang Tuhan rasakan, seperti itu, saudara. Nah, tapi ya banyak dari suami-suami yang ngomong kayak gini nih biasanya nih, Pak, saya mah udah cukup lah satu kali bilang I love you-nya pada saat habis selesai diberkati. Nah, emang dia mau terus-terusan diingetin tiap hari gitu kan, bahwa tuh saya cinta sama dia. Dia kan tahu saya cinta sama dia. Nah, saudara, kalau saudara seperti ini, itu akan sangat menjadikan buat pasangan saudara. Bukannya pasangan saudara itu lupa, enggak, bukan dia itu dia tuh tahu saudara tuh cinta sama dia. Tapi kalau saudara terus-menerus mengingatkan dia kalau saudara tuh cinta sama dia, nah ini merupakan suatu kesenangan buat pasangan saudara. Amin. Nah, sama juga demikian nih yang Tuhan rasakan tuh. Jadi saudara ngerti ya maksudnya poinnya ya, kenapa Tuhan senang untuk diingatkan tuh. Amin. Nah, jadi bagaimana nih sekarang caranya saudara untuk mengingatkan Tuhan? Jadi kan tadi kan poinnya kan kita kan harus mengingatkan Tuhan. Amin. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk mengingatkan Tuhan? Yang pertama, kita buka yuk di Kejadian 30 ayat 22 sampai dengan 24. Saya akan bacakan ya, Kejadian 30 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Nah, saudara, di sini katakan ingatlah Allah akan Rahel. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah sebelumnya tuh Allah lupa sama Rahel? Enggak, Allah nggak lupa sama Rahel. Nah, saudara, kalau saudara nih baca ayat-ayat sebelumnya nih, saudara nggak akan menemukan Alkitab tuh mencatat secara spesifik bahwa Rahel itu berdoa kepada Allah untuk meminta anak. Saudara nggak bakal temuin, karena Alkitab memang pernah mencatat spesifik ditulis lalu berdoa Rahel kepada Allah untuk meminta anak. Enggak, itu saudara nggak bakal temuin. Nah, malahan tapi Rahel minta anaknya kepada siapa? Kepada Yakub, pada suaminya. Nah, ya, Rahel ngomong gini nih, waktu itu kalau saya baca Alkitabnya, kalau diterjemahin pakai bahasa sehari-hari kayak gini. Yakub, berikan saya anak dong.
Kalau enggak mendingan saya mati aja nih. Nah, oleh sebab itu Yakub jadi marah sama Rahel. Ya Yakub nyautin, emangnya gue Tuhan apa yang nutup kandungan lu? Gitu kan. Nah, jadi saudara tuh nggak bakal nemuin kalau Rahel itu berdoa minta anak kepada Tuhan. Nah, tapi dari ayat ini kita tahu nih bahwa Rahel berdoa dari mana? Nah, ini yang ditulis nih, Allah mendengarkan permohonannya. Kapan? Yaitu pada saat Rahel berdoa. Nah, kesimpulannya Rahel berdoa. Nah, jadi ketika saudara berdoa, saya mau kasih tahu nih, saudara itu sedang mengingatkan Tuhan. Jadi saudara harus tetap berdoa. Amin. Nah, Tuhan senang diingatkan tuh. Ketika saudara berdoa, berarti saudara sedang mengingatkan Tuhan. Oke, ini yang pertama. Caranya mengingatkan Tuhan apa? Berdoa. Yang kedua, kita buka Alkitab kita di Bilangan 10 ayat yang 9. Saya akan bacakan Bilangan 10 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesalkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Apa saudara? Saya ulangin, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan apabila kamu maju berperang di dalam negerimu melawan musuh yang menyesalkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri. Nafiri dalam Alkitab versi King James, saudara ya, itu terjemahannya adalah lamb horn atau sangkakala atau trompet. Nah, mereka mendapat lamb horn itu saat itu ialah dari tanduk domba jantan. Nah, domba jantannya itu harus dikorbankan dulu ya saudara ya, harus dipersembahkan terlebih dahulu. Nah, setelah dombanya mati, tanduknya dibuat menjadi sangkakala atau trompet. Nah, dan Tuhan berkata, waktu kamu berperang melawan musuhmu, kamu harus bunyikan sangkakalanya. Maka kamu akan diingat Tuhan dan Tuhan akan membebaskan kamu dari musuhmu. Nah, saya mau saudara mengerti nih saudara. Perjanjian lama itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Jadi semua itu kebanyakan mengenai simbol-simbol ya. Nah, kematian binatang adalah tuh gambaran dari kematian Tuhan Yesus. Jadi, abis ini saudara tuh jangan pergi ke farm nih, rame-rame cari domba, lalu ambil tanduknya. Lalu setiap ada musuh, misalnya musuh itu berbicara, setiap ada masalah atau ada tantangan hidup tuh saudara tiup tanduknya. Jangan gitu saudara. Itu saya jamin saudara dilihatin sama orang-orang. Saudara dipikir orang gila. Jadi jangan habis ini saudara nih mentang-mentang saya bilang kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada musuh tiup sangkakala, bukan berarti saudara habis ini pergi ke farm cari domba orang terus saudara ambil tanduknya, bukan seperti itu. Nah, ini hanya merupakan gambaran tentang kematian Tuhan gitu loh. Nah, ketika mereka meniup sangkakala, itu berarti mereka tuh menggambarkan ada seekor domba yang mati. Dan domba yang mati di sini nih menggambarkan kematian Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, jadi waktu mereka meniup sangkakala, itu artinya mereka memberitakan kematian Tuhan. Nah, jadi Alkitab mengatakan nih, jika ada musuh yang menyesakkan kamu, Tuhan berkata, beritakan kematian Tuhan. Maka aku akan mengingat kamu dan aku akan menolong kamu. Maksudnya ini saudara, jadi saudara harus memberitakan kematian Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya saudara memberitakan kematian Tuhan pada hari-hari ini nih, pada saat sekarang ini, gitu loh. Kita baca yuk di 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi saya mau kasih tahu saudara bahwa ini adalah ini saudara, ini adalah roti dan anggur perjamuan. Saya mau kasih tahu saudara, ini ada rotinya ada di sini, ini anggur. Saya mau kasih tahu saudara ini nih. Sesungguhnya nih ini adalah sangkakala saudara yang sesungguhnya. Amin. Setiap saudara melakukan sakramen perjamuan kudus, saudara sedang memberitakan kematian Tuhan.
Amin saudara. Dan ini sangat powerful jika saudara tuh, kalau saudara mengerti artinya. Amin. Nah, ketika saudara melakukan sakramen perjamuan kudus, saudara tuh bukan hanya memberitakan kematian Tuhan, tetapi saudara juga sedang mengingatkan Tuhan. Amin. Nah, dan Tuhan ingat sama saudara, dan Dia akan membebaskan saudara dari semua musuh yang menyusahkan saudara. Amin. Nah, jika saudara punya penyakit hari ini nih, saya perintahkan bangkit dari tempat tidurmu, angkat roti, angkat anggur, ingatkan Tuhan. Tuhan berkata, ingatkan aku. Tuhan berkata, ingatkan aku. Nah, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu. Amin, saudara. Nah, angkat roti, angkat anggur, bilang sama Tuhan, Tuhan, di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tubuhmu, ini tubuhmu Tuhan. Engkau dihancurkan, engkau diremukkan, menanggung penyakitku, engkau hancur. Sesungguhnya engkau sudah menanggung penyakit saya. Nah, kalau engkau sudah menanggung penyakit saya, artinya hari ini nggak boleh ada lagi ada satu pun penyakit dalam tubuh saya. Amin. Dan hari ini oleh bilbiurmu, engkau sembuhkan penyakitku. Nah, saudara, dengan demikian saudara mengingatkan Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara merasa ada kutuk dalam hidup saudara, padahal nggak ada kutuk lagi sih dalam hidup saudara, dalam hidup anak-anak Tuhan tuh udah ada kutuk lagi. Tapi banyak orang Kristen yang merasa ada kutuk dalam hidupnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sama saudara, angkat roti, angkat anggur, ingatkan Tuhan. Amin. Mungkin saudara merasa, saya buka usaha ini, saya bangkrut. Saya buka ini gagal. Saya buka itu tutup. Mari saudara, angkat roti, angkat anggur, perjamuan. Beritakan kematian Tuhan, ingatkan Tuhan, berperkaralah dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, bilang begini saudara, Tuhan, engkau sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua kutuk. Artinya, hari ini tidak boleh ada kutuk yang datang pada saya. Amin. Yang datang pada saya hanya berkat. Dan aku percaya sebagai orang yang dibenarkan oleh darahmu, kemanapun aku melangkah, aku diberkati. Amin, saudara. Nah, saudara, Alkitab berkata, ingatkan Tuhan, maka Tuhan akan ingat saudara. Dan saudara akan dibebaskan dari semua musuh yang menyusahkan saudara. Amin. Nah, jadi saudara harus tetap berdoa. Jadi tetaplah berdoa, seperti yang judul khotbah saya pada sore hari ini. Nah, ketika saudara berdoa, saudara tuh mengingatkan Tuhan. Tuhan ingat akan janjinya, dan Dia pasti akan genapi semua janjinya dalam kehidupan saudara. Nah, dan sebenarnya ini adalah suatu privilege buat saudara. Apa itu privilege? Mungkin ada yang nggak tahu privilege. Privilege itu adalah hak istimewa, hak khusus ya saudara. Nah, saudara, dalam perjanjian lama, saudara, itu boro-boro manusia itu bisa datang langsung sama Tuhan. Manusia tuh nggak punya hak untuk mengingatkan Tuhan, bahkan berperkara sama Tuhan. Datang aja nggak bisa. Karena ada pembatas, saudara. Ada pembatas antara manusia dengan Tuhan. Apa pembatasnya? Itu dosa-dosa manusia itu sendiri. Tapi puji Tuhan, saudara, karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka tuh sekarang udah gak ada lagi pembatasnya. Tuhan Yesus sudah membuat segala sesuatu ini menjadi lebih mudah. Amin, saudara. Oh, haleluya. Nah, sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, pembatas itu hilang. Dan saat ini saudara tuh bisa langsung datang sama Tuhan. Saudara langsung bisa berdoa sama Tuhan tanpa perantara lagi. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara nggak pernah mau berdoa, nggak pernah mau datang sama Tuhan, jadi ya itu saudara yang rugi. Benar ya, saudara? Tuhan udah kasih kok. Tuhan Yesus tuh udah bikin segala sesuatunya menjadi sangat mudah 2000 tahun yang lalu. Semua dibikin simpel. Tapi kalau saudara nggak mau juga memanfaatkan segala kemudahan yang Tuhan Yesus lakukan, ya
yang rugi saudara. Nah, jadi mulai hari ini saudara, tetaplah berdoa. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Kemukakanlah segala sesuatu. Apa yang sudah butuhkan? Kasih tahu sama Tuhan. Apa yang sudah takutkan hari ini? Kasih tahu sama Tuhan. Apa yang sudah cemaskan? Kasih tahu sama Tuhan. Nah, berperkara sama Tuhan. Ingatkan janjinya. Nah, saya percaya maka Dia akan mengingat saudara dan Dia akan meninggikan saudara tepat pada waktunya. Amin. Amin saudara, firman Tuhan nggak panjang pada minggu ini. Dan saya percaya, saya berhenti berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus akan tetap berbicara dalam hati saudara. Amin saudara. Mari di minggu pertama ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Mari saya ajak saudara sebelumnya untuk berdoa, untuk mempersiapkan hati saudara, mempersiapkan iman saudara. Karena jika saudara betul tahu, mengerti maknanya ini, perjamuan kudus, tubuh dan darah yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, maka ini kuasanya adalah dahsyat saudara. Amin. Mari saya ajak saudara untuk berdoa untuk perjamuan kudus. Mari kita berdiri. Saudara bisa persiapkan dulu roti dan anggur yang saudara punya di rumah atau dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan telah membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Terima kasih Tuhan, Kau nggak berdosa tapi dibuat menjadi berdosa. Kau dihancurkan habis-habisan Tuhan untuk menanggung dosa-dosa kami, untuk menebus dosa kami Tuhan. Kau yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah, agar semua hukuman nggak ditanggungkan pada tubuh kami, tetapi hukuman telah Engkau tanggung di dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami sangat menghargai itu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengadakan memperingati Tuhan, memberitakan kematian-Mu kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami pastikan Tuhan, kami nggak akan menyanyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, Kau mau ampuni kami, layakkan, kuduskan kami Tuhan, agar kami dapat layak Tuhan untuk menerima tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu adalah simbol kemenangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kemenangan-Mu di atas kayu salib adalah kemenangan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti tangan kanan saudara. Angkat roti bersama-sama di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan
Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan tidak berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami telah menerima kemenangan itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gak ada lagi sakit penyakit dalam tubuh kami, gak ada lagi kutuk dalam tubuh kami, gak ada lagi kutuk Tuhan dalam keluarga kami, dalam diri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan dalam setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, gak ada masalah yang lebih besar daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Dan mulai saat ini Tuhan, kami akan terus Tuhan memberitakan kematian-Mu Tuhan. Dan kami akan terus Tuhan mengingatkan Engkau Tuhan akan janji-janji-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau pasti akan meluputkan kami Tuhan, Kau pasti akan menyelamatkan kami Tuhan, Kau pasti akan menolong kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang menghadapi tantangan hidup, persoalan hidup Tuhan, apapun itu bentuknya Tuhan, yang hamba-Mu gak tahu Tuhan, tapi Engkau maha tahu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau lawat satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, berikan mereka kekuatan, sukacita, jalan keluar Tuhan Yesus. Berikan terus pengharapan yang baru Tuhan setiap hari Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi serahkan Tuhan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dan hamba-Mu percaya Tuhan, mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Mari saudara, kita akan mengakhiri kebaktian House of Grace pada sore hari ini. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak.